Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Matius 7 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Matius 7 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Firman Tuhan demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, marilah kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Karena kehidupan kita ini, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, harus kita gunakan sepenuhnya. Ketika kita masih hidup, gunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan Alkitab kita, di dalam kitab Matius 7 ayat 1 sampai 2, saya mengambil tema yaitu jangan menghakimi sesama kita. Tentunya sebagai orang Kristen kita jangan menghakimi sesama kita. Karena hal menghakimi adalah urusan daripada Tuhan, bukan urusan kita. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain, apalagi kita langsung menjudge orang itu. Oh, orang ini karena dia kehidupannya tidak baik, tentunya hasil akhirnya dia seperti ini. Jangan. Karena Alkitab mengajarkan hak untuk menghakimi adalah hak daripada Tuhan. Menghakimi dalam bahasa Yunani berasa yang artinya diakrino atau kata ginosko, artinya menghukum atau mempersalahkan. Coba kita buka di dalam kitab Roma 2 ayat 1. Di dalam kitab Roma 2 ayat 1 mengatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi kita menghakimi orang lain, sedangkan Alkitab mengatakan bahwa kita itu tidak bebas dari salah. Ayat berikutnya, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Kalau kita menghakimi orang lain, berarti kita menghakimi diri kita sendiri. Karena sebelum kita menghakimi, kita harus melihat kekurangan kita. Jangan kita menilai kekurangan orang lain, sedangkan kita punya kekurangan. Selanjutnya, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Memang sebagai manusia, kita itu punya kekurangan. Dikatakan bahwa ketika kita memiliki kekurangan yang ada, kita harus melihat jati diri kita. Ketika kita ada hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan di mata Tuhan, kita harus memperbaiki kehidupan kita. Usahakan kehidupan kita lebih baik lagi. Karena sebagai manusia, kita hidup hanya tergantung kepada Tuhan. Di luar daripada Tuhan Yesus kembali lagi, kita tidak akan memperoleh jalan keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar daripada Tuhan Yesus Kristus tidak akan ada jalan keselamatan. Karena Yesus itu adalah jalan keselamatan itu sendiri. Kita yang rohani, kita harus menuntun orang yang lemah iman. Kita harus menuntun dia, memberikan support agar supaya mereka itu lebih kuat di dalam menjalani akan kehidupan. Kita buka di dalam kitab Roma 2 ayat 3. Dikatakan begini, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Itu kita menghakimi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi dikatakan sedangkan kita juga melakukan hal yang sama, hal yang tidak benar. Selanjutnya, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Karena kita itu akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus, apapun itu. Kita akan berhadapan dengan pengadilan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan akan takar. Kalau kita melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, tentunya kita akan berhadapan dengan namanya pengadilan Kristus Yesus.
Marilah kita sebagai orang Kristen, kita harus lebih banyak belajar firman. Ketika kita belajar firman, di dalam kitab Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Belajar firman Tuhan berarti kita harus menghasilkan hal-hal kebaikan. Karena berbicara tentang iman bukan hanya dengan perkataan saja, hanya dengan mulut, tetapi dengan sifat, sikap, perilaku kita harus berubah. Berubahlah cara hidup kita. Jadilah orang yang setia, takut akan Tuhan. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Karena waktu yang ada, kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya, kita tentu akan rugi. Kembali lagi, kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Selama kita hidup di dunia, kita harus berbuatlah kebaikan. Karena masih banyak orang di luar sana yang butuh kita bimbing, kita berikan arahan sebagai hamba Tuhan. Marilah kita melayani sungguh-sungguh. Melayani sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata firman Tuhan, tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita menganggap bahwa diri kita itu benar. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, tidak ada orang yang benar. Roma 3 ayat 10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi itu, jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Jika kita mengatakan bahwa kita itu adalah orang yang benar, sedangkan Alkitab mengatakan seperti ada tertulis tidak ada orang benar seorang pun tidak, di dalam Roma 3 ayat 10. Dan jika kita menganggap bahwa diri kita itu adalah benar, kita adalah orang yang tidak berdosa, berarti kita menipu diri sendiri. Seperti dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu. Jadi jangan menganggap bahwa kita itu benar sehingga kita mempersalahkan orang lain, kita menghakimi orang lain dengan ukuran takaran kita. Sebab apa yang kita sangka baik belum tentu di hadapan Tuhan itu adalah baik. Kembali, manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam kitab Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang hidup benar karena iman. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar daripada Tuhan Yesus Kristus tidak ada kebenaran itu. Nah, Yesus mengatakan dalam bahasa Yunaninya, ego eimi hehodos, kai he alateia kai zoe, odes archetai, proston patere, eime deemo. Yang artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesuslah adalah jalan kebenaran dan hidup. Di luar daripada Tuhan Yesus tidak ada jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah jalan satu-satunya kebenaran itu. Sebab jalan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar daripada Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan kebenaran. Jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka dosa kita akan diampuni. Jadi sebagai orang Kristen kita harus belajar mengakui dosa kita. Karena apa? Jalan satu-satunya menuju pada jalan keselamatan adalah belajar merendahkan diri, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita itu senantiasa hanya berpatokan, hanya berpegang kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9-10 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mengaku dosa, Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena memang sah, benar.
Karena kita manusia itu manusia yang penuh dengan dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa. Karena dia melakukan dosa, sehingga kita juga masuk dalam dosa itu sendiri. Cara satu-satunya untuk memperbaiki dosa manusia dengan Allah itu sendiri lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dia mengorbankan dirinya mati untuk kita, menebus segala dosa kesalahan kita, sehingga kita turut diselamatkan, sehingga kita tidak menanggung. Harusnya kita harus dihukum berat. Dosa-dosa kita ini sebenarnya terlalu berat, tetapi jaminan Tuhan Yesus sehingga kita diampuni segala dosa kesalahan kita dan kita turut diselamatkan. Sehingga keselamatan itu menjadi bagian. Artinya kita harus menyatu dengan Kristus Yesus. Kita harus berteosis. Menyatu dengan Yesus Kristus berarti menyalibkan keinginan daging kita dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan. Dalam Galatia 5 ayat 24 ada di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6 dalam bahasa Yunaninya, olegon en auto menein opelei katos ekeinos peripatesen kai autos houtos peripaten. Artinya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus Kristus, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sehingga ketika kita hidup di dalam Dia, kita turut diselamatkan. Allah menentukan kita pada pertobatan sebab Ia telah menunjukkan kemurahan, kesabaran, dan lapang hati agar kita jangan menghakimi sesama kita. Berarti kembali lagi, kita jangan menghakimi sesama kita, karena Allah menuntun kita pada pertobatan. Roma 2 ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Allah menginginkan kita sebagai manusia agar supaya kita bertobat kembali ke jalan yang benar, melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi kita. Kalau kita bertobat, harus bertobat sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus mencintai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Walaupun kita seringkali berbuat salah dosa, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Gunakanlah waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah berputus asa, jangan kita pernah menyalahkan diri. Tuhan, hari ini Tuhan, terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan. Tuhan Yesus, saya adalah orang yang kotor, yang penuh dengan dosa, terlalu berat Tuhan. Tetapi ketika kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu adalah jalan bagimu. Dia membukakan jalan bagimu agar supaya kau kembali ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan masih menunggu. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berbalik kepadanya. Kita lihat saat ini keadaan dunia yang tidak begitu stabil. Terjadi kemerosotan sosial di mana-mana. Perang dunia sudah di depan mata kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kita harus kembali ke jalan Tuhan. Kita jangan menutup telinga kita, menutup mata kita, tetapi kita harus sadar kembali ke jalan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, sehingga ketika kita didapatkan hidup dalam Tuhan, Tuhan pasti menuntun, menolong dalam kehidupan kita. Demikianlah perenungan pendek kita saat ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati, dituntun oleh Tuhan. Dan saya menutup di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Dan nama Yesus selalu dipuji, dimuliakan, dan disembah. Shalom Alaihem Bisem Amasia, Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin.